Bapak Ibu Saudara, di minggu pertama dan minggu kedua kemarin, kita sudah belajar bersama-sama mengenai visi yang diberikan Tuhan kepada kita, khususnya gereja kita, keluarga GBI Hall. Dan setelah dua tema sudah kita bahas sama-sama, kita sudah dengar bersama-sama, kemudian saya bergumul ke Tuhan, Tuhan apa yang mau saya sampaikan lagi untuk menjadi satu seri khotbah. Dan Tuhan ingatkan saya begini, di awal tahun kita pasti butuh pegangan untuk memulai sesuatu dalam hidup kita. Kita butuh sesuatu yang harus kita pegang untuk kita jadikan pedoman hidup kita selama 2026 bahkan sampai selanjutnya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan firman Tuhan hari ini meneguhkan kita supaya kita tetap berjalan teguh di dalam Tuhan. Nah, pertanyaan pertama yang harus kita jawab, Bapak Ibu, selalu saya di setiap bahan khotbah saya selalu saya mulai dengan satu pertanyaan supaya kita lebih gampang mencerna firman Tuhan. Nah, apa yang diperlukan supaya HP berfungsi dengan baik? Baterai. Ini kan HP-nya udah nyala nih. Bapak Ibu Saudara, ada satu kali wifi di rumah saya terganggu. Dan orang-orang rumah kayak orang-orang bodoh. Gak tahu mau ngapain. Bapak Ibu Saudara, begini. Bayangkan sebuah handphone yang canggih, kameranya bagus. Speknya bagus, kameranya luar biasa. Tetapi kalau nggak ada data, sama saja nggak bisa berfungsi dengan baik. Bapak Ibu, ini bukan hanya berlaku untuk kita. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang dikirim ke pedalaman. Seminggu kemudian dia balik. Satu alasannya, kenapa? Nggak ada sinyal. Saya pernah pelayanan ke satu daerah yang sinyalnya nggak ada sama sekali. Dan saya bilang, kayaknya kalau Tuhan izinkan saya berada di tempat ini, kayaknya juga saya nggak akan bertahan di sini. Bapak Ibu Saudara, HP kita mau secanggih apapun HP kita, kalau tidak ada data selulernya, maka HP itu nggak bisa terhubung ke orang lain. Mau HP kita kameranya 7, ada yang kameranya 7? Nggak ada ya. Mau kameranya 7, mau selebar apapun HP kita, kalau tidak ada sinyal, maka kita tidak bisa terhubung dengan orang di seberang sana. Saya masih ingat waktu itu Bapak Saudara ketika kami masuk. Saya nggak tahu kalau daerah itu nggak ada sinyalnya. Kemudian kami masuk. Dan saya mau ngabari istri saya, kami udah nyampe ya. Dan apa yang terjadi? Tidak ada sinyal sama sekali. Dan akhirnya kami keliling-keliling cari sinyal. Kami naik dikit, ada satu batang, kemudian hilang. Tapi puji Tuhan waktu itu masih sempat kirim SMS kami sudah sampai. Sinyal di sini jelek, jadi kalau kamu hubungi nggak akan bisa tersambung. Jadi minimal dia tenang, dia tahu kabar saya. Bayangkan Bapak Saudara setelah saya sampai dan tidak ada kabar sama sekali selama 2 hari. Dia bilang jangan-jangan nih orang hilang atau menghilang. Jadi Bapak Ibu Saudara, secanggih apapun HP kita, kalau nggak ada sinyal, maka sama saja tidak akan berfungsi dengan baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, begini. Ini perumpamaan tentang HP, tetapi juga sebenarnya demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita bisa saja kita aktif ke gereja, bahkan aktif melayani, hafal banyak ayat, tetapi ada satu instrumen yang disamakan dengan sinyal tadi. Apa namanya? Iman. Bapak Ibu Saudara, kita bisa hebat melayani, kita bisa hebat berbicara, kita bisa buat ini, buat itu. Tetapi tanpa iman semuanya itu sia-sia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita melakukan itu tanpa terhubung dengan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, tanpa terhubung dengan Tuhan semuanya akan sia-sia. Tetapi apapun yang kita lakukan, kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka semuanya akan berarti. Makanya di satu firman Tuhan dikatakan apa? Ada yang bilang ke Tuhan,
yang bilang ke Tuhan, Tuhan kami ngusir setan demi namamu, kami bernubuat demi namamu, tapi apa jawab Tuhan kepada mereka? Aku tidak mengenal engkau, wahai engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Mereka melakukan itu tidak atas dasar Tuhan. Mereka gak pernah terhubung dengan Tuhan. Mereka hanya melakukan itu karena apa? Karena kesenangan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ada orang yang melayani, ada orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, tapi sebenarnya bukan karena dia mengasihi Tuhan. Ada orang yang melayani karena pelarian. Ada orang yang melayani karena pengen buktikan eksistensi diri. Ada orang yang melayani karena yang memang gak ada gak kegiatan, jadi melayani aja. Tetapi pelayanan yang didasarkan oleh iman kepada Kristus, itu adalah pelayanan yang sesungguhnya. Kita bisa hebat melayani, kita bisa pergi sana, pergi sini, tetapi tanpa iman di dalamnya semuanya nol. Akhirnya Tuhan akan bilang ke kita, "Enyalah engkau, wahai engkau pembuat kejahatan." Karena kita melakukan semuanya itu tidak berdasar kepada Tuhan. Jadi kalau HP membutuhkan sinyal untuk bisa terhubung ke orang lain, kita butuh yang namanya iman untuk bisa terhubung kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Anda berdoa teriak-teriak tanpa iman di dalamnya, Anda tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi yang kita perlukan dalam hidup kita ini adalah iman. Modal kita di 2026 ini dan sampai selama-lamanya adalah iman. Modal kita mengerjakan segala sesuatu, modal kita melayani adalah iman. Nah, Bapak Saudara, kita baca Ibrani 11 ayat 1, dikatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi pertama, iman itu adalah dasar fondasi dari segala sesuatu. Jadi kalau engkau mau melayani, dasarnya siapa? Harus Tuhan. Kalau engkau mau berkeluarga, dasarnya apa? Harus Tuhan. Kalau engkau mau bekerja, dasarnya harus Tuhan. Kalau engkau mau melakukan segala sesuatu, dasarnya harus Tuhan. Dan kemudian dikatakan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasarnya adalah Kristus dan keyakinan kita bahwa kita akan menerimanya juga adalah Kristus. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang berimannya agak salah. Dia beriman begini, tahun ini aku bisa beli motor. Tapi imannya bukan kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Imannya apa? Kan ada arisan. Aku beriman bulan ini bulan 11 bisa beli motor. Bukan iman, dia udah hitung arisan bulan ini cukup nih. Itu bukan iman namanya. Tetapi iman itu adalah dasarnya kita taruh bahwa Kristus yang sanggup membuat segala sesuatu. Makanya iman itu adalah sesuatu yang belum kita lihat. Tetapi dasarnya Kristus dan kita percaya walaupun belum kita lihat, kita pasti menerimanya. Bapak Ibu Saudara, makanya hidup kekristenan itu modal utamanya iman. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara yang di sini, udah pernah bertemu Yesus? Nah, kenapa percaya Yesus? Kan pernah bertemu. Makanya kita butuh apa? Iman. Kita percaya Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kita percaya Tuhan Yesus telah menebus kita. Dan kita percaya kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus. Kita percaya selama hidup di dunia ini kita disertai oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, password kunci untuk kita hidup di dunia ini adalah kita harus punya iman. Nah Bapak Ibu, iman adalah keyakinan yang teguh kepada Allah. Berarti kita percaya kepada Allah bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau saat ini engkau lagi berdoa, Tuhan, ubahkanlah istriku. Tuhan, ubahkanlah suamiku. Berarti engkau lagi berharap kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi dasar. Dan juga engkau percaya bahwa Tuhan yang sama sanggup mengubah suamimu, sanggup mengubah istrimu. Itu iman. Iman itu kadang tidak serta-merta jadi.
iman itu tidak seperti tauge. Tahu tauge? Malam ini dikasih air, besok udah tumbuh. Enggak gitu, tapi kadang iman memerlukan waktu yang lama untuk kita mencapai iman yang sempurna dan iman kita menghasilkan. Bapak Saudara, oleh karena itu kenapa iman sepenting itu dalam hidup kita? Kalau HP butuh pulsa untuk terhubung, kita juga butuh iman untuk terhubung kepada Tuhan. Kenapa iman sepenting itu? Kita akan belajar sama-sama. Karena iman itu pertama, iman adalah sarana hubungan dengan Allah. Kalau pulsa menghubungkan dari titik satu ke titik lain, hari ini iman menghubungkan kita dengan Tuhan. Karena pada dasarnya manusia dan Tuhan itu terpisah oleh karena dosa. Tetapi disatukan kembali oleh karena ada iman. Nah, Ibrani 11 ayat 6 dikatakan begini. Tanpa iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu yang saya bilang tadi. Engkau mau melayani, engkau mau melakukan ini itu. Tetapi tanpa iman tidak akan berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah sungguh memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup kita, semuanya Tuhan catat Bapak Ibu Saudara. Nggak ada yang terlewat di mata Tuhan. Mungkin terlewat di mata istri kita, dia nggak lihat. Mungkin terlewat di mata suami kita karena dia nggak lihat. Mungkin terlewat di mata gembala kita karena dia nggak lihat. Tetapi Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Dan dia bilang, dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, jangan berharap ada upah dari manusia. Tetapi upahnya itu dari siapa? Dari Tuhan. Karena kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan, maka yang memberi upah dalam hidup kita juga Tuhan, lewat orang-orang di sekitar kita juga kadang. Jadi jangan pernah berpikir, gak ada yang lihat saya, ngapain sih saya lakukan ini. Gak usah berpikir, gak ada yang lihat saya. Karena Tuhan selalu melihat Anda. Sekecil apapun yang Anda lihat di kamar Anda berbuat sesuatu, Tuhan lihat. Di rumah Anda, di diskotik, di gereja, dimanapun, Tuhan lihat. Anda bisa berbohong kepada gembala, tapi Anda tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Misalnya gembala telepon, kok gak ibadah? Demam Pak Gem. Hehe, Tuhan bilang hehehe, dikasih demam beneran baru tahu rasanya. Jadi apapun yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu, oleh karena itu kita harus percaya, harus punya iman. Apapun yang kita perbuat di bawah muka bumi ini, Tuhan tahu. Dan yang membuat kita berkenan kepada Tuhan adalah saat kita punya iman. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, nah itu tadi yang saya katakan, dosa memisahkan manusia dengan Allah. Tetapi akhirnya kita dihubungkan kembali oleh iman. Saya kembalikan lagi, iman itu adalah dasarnya Allah. Dan kita percaya Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, tanpa iman hubungan dengan Allah itu terputus. Dan dengan iman juga relasi dengan Allah dibangun. Bapak Ibu Saudara, makanya gini. Mungkin saya gak bisa saksikan ini sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang melayani Tuhan, Anda bisa rasakan sendiri. Ada kalanya hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Bukan Allahnya gak baik, kitanya yang memutus hubungan dengan Tuhan. Tetapi kita mungkin tetap jalan melayani Tuhan. Kita mungkin bisa menipu jemaat, kita bisa kita bisa memake up diri kita untuk terlihat luar biasa. Tetapi saya percaya hatimu pasti kosong karena gak ada iman di dalamnya. Jadi makanya Tuhan bilang, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu,
Allah tidak menuntut kita sempurna. Tetapi Allah mencari iman kita dalam segala hal. Dia nggak nuntut kita sempurna Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya selama kita tinggal di dunia ini, selama itu juga dosa mengintai kita. Tetapi iman yang dimaksud adalah iman bahwa saya percaya saya bisa berubah, saya percaya saya pasti bisa dibangun, saya percaya saya melakukan semuanya ini untuk Tuhan. Jadi harus ada iman di dalam kita sebagai sarana yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Jadi iman itu membuat kita, lihat baik-baik. Iman membuat kita bisa melihat dan merasakan Allah yang tidak terlihat. Jadi makanya saya bilang, kalau engkau di dalam Tuhan, jangan sampai engkau sudah bilang saya di dalam Tuhan, tapi engkau gak punya iman. Karena engkau jadi orang Kristen tanpa iman, engkau tidak akan pernah merasakan apa yang disebut dengan kasih Tuhan. Engkau tidak bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tetapi pada saat engkau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, engkau punya iman di dalamnya, maka ini yang terjadi. Engkau bisa merasakan dan melihat hadirat Allah yang tidak terlihat. Makanya gak usah heran Bapak Ibu Saudara. Terkadang ada orang yang baru jadi Kristen, mungkin dia bilang, kenapa sih orang-orang ini ibadahnya kok nangis mulu? Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena mungkin dia belum mengalami. Tetapi kita yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita menangis bukan berarti kita cengeng, tapi kita nangis di hadirat Tuhan karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Walaupun Tuhan itu tidak terlihat, tetapi kita bisa merasakan apa yang diperbuat Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, iman itu adalah sarana yang menghubungkan kita dengan Allah. Tanpa iman, engkau tidak mungkin terhubung dengan Allah. Jadi, yuk sama-sama jaga imanmu. Jangan sampai imanmu tergerus oleh apapun. Tergerus oleh kekecewaan, tergerus oleh sakit hati, tergerus oleh ini itu. Jangan, jaga iman tetap ada di dalam dirimu supaya engkau bisa melihat dan bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup. Bapak Ibu, saya bilang begini. Orang yang sudah kecewa dengan Tuhan, saya percaya akan susah merasakan kasih Tuhan. Kenapa? Dia memutus hubungannya dengan Tuhan. Tapi orang yang punya iman, di tengah terpaan badai masalah hidupnya, dia tetap akan percaya, saya percaya Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Dan di tengah masalah pun, saya percaya juga pasti ada banyak perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Amin. Jadi ingat baik-baik, iman itu menghubungkan dirimu dengan Allah, membuat engkau sanggup merasakan Allah yang tidak terlihat. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, iman itu menggerakkan janji Allah menjadi nyata. Kita baca sama-sama Roma 4, 20, 21, 3, 2 ya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Nah stop dulu. Salah satu musuh iman adalah bimbang, tidak percaya. Engkau mulai berkata, bisa gak sih Tuhan ini, bisa gak sih Tuhan ini. Bapak Saudara, kalau engkau mulai berkata, bisa gak sih, bisa gak sih, bisa gak sih. Itu bukan iman namanya. Karena iman itu sesungguhnya tidak bimbang. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu Saudara, ada gak yang suka ini? Ada yang suka? Bapak Ibu, siapa yang senang dengan janji Allah? Siapa yang suka dengan janji Allah? Semua. Janji Allah itu ada di mana? Di firman Tuhan. Saya mau bilang gini. Ini semua janji Allah. Untuk bisa menjadi nyata dalam hidup kita.
maka kita harus punya janji Allah dulu. Kita harus pelajari janji Allah dulu. Kita harus hidup dalam janji Allah dulu. Baru janji Allah diubahkan menjadi darah dan daging. Itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Janji Allah adalah Tuhan bilang begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kita gak akan pernah tahu bahwa janji Allah itu ada. Kalau kita gak pernah baca. Kita bisa ngomong ke Tuhan, Tuhan saya lakukan semuanya untuk Tuhan. Karena saya percaya apa yang saya lakukan tidak sia-sia. Dasarnya adalah kita percaya firman Tuhan. Jadi iman mulai dari engkau belajar janji Allah. Hidupi janji Allah. Cintai janji Allah. Maka janji Allah yang ada dalam dirimu. Tiba pada waktunya Tuhan akan ubah menjadi darah dan daging. Menjadi kenyataan dalam hidupmu. Amin. Orang Kristen. Kalau gak pernah baca firman Tuhan. Saya jamin hidupnya gak akan pernah berubah. Karena apa? Dia gak tahu hidup ini mau ngapain. Tapi saya percaya senakal-nakal pun orang Kristen. Sehancur-hancur apapun hidup orang Kristen. Kalau dia kasih waktu untuk belajar firman Tuhan. Pasti hidupnya berubah. Bapak Ibu Saudara, saya tantang Bapak Ibu Saudara. Gak usah itu. Rajin baca firman Tuhan 6 bulan. Saya akan lihat hidupmu pasti berubah. Kenapa orang Kristen gak pernah berubah hidupnya? Karena dia berkata ini, saya mau berubah. Tetapi dasarnya gak ada. Dia mau berubah dari apa? Dari apa menjadi apa? Gak ada. Tapi kalau dia belajar firman Tuhan, dia tahu dia mau berubah dari hidupnya yang bobrok, dia mau sesuaikan dengan firman Tuhan. Baru benar. Tapi kalau ada orang yang berkata saya mau berubah, tetapi hidupnya tidak pernah baca firman, itu sama aja omong kosong. Jadi jangan pernah berhenti baca firman. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, tetap pegang firman. Amin. Bapak Ibu, dikatakan di firman Tuhan Roma 4:20-21, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam perjalanan iman kita, ada hal-hal yang akan sedikit menggoyang iman kita. Tapi kalau kita teguh belajar firman Tuhan, goyang-goyang sedikit itu tidak akan berpengaruh. Tapi kalau kita udah jarang baca firman Tuhan, ada goyangan sedikit pasti roboh. Nah Bapak Ibu, saya mau bilang kepada Bapak Ibu bahwa janji Tuhan itu benar ada untuk kita. Bapak Ibu gini. Janji firman Tuhan ini bukan hanya untuk saya. Bukan hanya untuk Pak Leo, bukan hanya untuk Bu Gembala. Tetapi untuk setiap kita yang percaya Yesus. Ini semua kita berhak atas janji Tuhan. Kita berhak semua atas janji Tuhan. Maka kita harus sama-sama mengambil janji Tuhan. Kita harus sama-sama belajar firman Tuhan. Kita harus sama-sama menikmati janji Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita ambil dari Alkitab ini, maka saat kita punya iman, maka iman akan mengaktifkan janji Tuhan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika saya belajar firman Tuhan, tahu enggak? Ketika lagi saya sakit waktu itu, saya sakit jantung dan mulai banyak pikiran dalam diri saya, waduh saya bisa mati muda. Saya enggak ada harapan, saya ketakutan Bapak Ibu Saudara ketika saya sakit. Tetapi tahu enggak, saya sangat diberkati oleh satu firman Tuhan. Wanita pendarahan yang menjamah jubah Yesus, dia berkata begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Nah firman Tuhan itu saya ambil dalam hidup saya. Dan saya juga bilang begini, asal ku jamah aja jubahnya, aku pasti sembuh.
Dan itu yang terjadi dalam hidup saya. Saya sembuh karena saya punya iman. Hari-hari ini Bapak Saudara, kalau engkau mau terjadi transformasi dalam hidupmu, engkau harus punya iman dan engkau harus punya firman Tuhan. Maka iman akan mengaktifkan janji Tuhan itu yang ada dalam dirimu menjadi sesuatu yang nyata di depan matamu. Banyak orang Kristen gak bisa lihat janji Tuhan. Satu, kenapa? Dia gak punya firman Tuhan. Dia gak punya janji Tuhan dalam hidupnya. Padahal janji Tuhan sudah ada tersedia bagi kita. Tersedia bagi saya dan saudara. Hanya saja mau gak kita menerima proses dari janji Tuhan? Bapak Ibu, janji Tuhan tidak otomatis tergenapi dalam hidup kita. Tetapi iman kita adalah respon terhadap janji Tuhan. Dan respon kita menentukan bagaimana firman itu tergenapi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saya saja punya iman ketika saya sakit, saya akhirnya disembuhkan. Saya juga percaya apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Kalau Bapak Ibu punya firman, kemudian punya iman untuk mengaktifkan firman itu, apa yang mustahil akan terjadi di depan matamu. Engkau akan melihat apa yang dijanjikan dalam firman Tuhan ini bukan hanya dongeng belaka, tetapi terjadi dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, pegang janji Tuhan meskipun keadaan berkata sebaliknya. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Fakta itu nggak akan berubah. Fakta itu berubah-ubah. Fakta bisa berubah. Fakta bahwa kita susah itu bisa berubah, Bapak Ibu Saudara. Fakta bahwa engkau sakit itu bisa berubah. Fakta bahwa engkau tidak dikasihi itu bisa berubah. Tetapi firman Tuhan tidak akan berubah. Dan firman Tuhan bisa mengubah fakta yang hidupmu itu yang menjadi lebih baik. Terkadang banyak orang hanya menangisi fakta hidupnya. Aduh, saya miskin, saya susah, saya gak dipandang. Bapak Ibu Saudara, semua fakta-fakta itu akan berubah dengan firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena Tuhan bilang dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi kalau ada hal-hal dalam hidup yang kau rasa fakta-fakta yang membuat engkau lemah, ingat, fakta hidupmu masih ada fakta firman Tuhan di atasnya yang bisa mengubah fakta hidup. Keadaanmu, kondisimu pasti bisa berubah kalau engkau punya iman dan punya firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan akan tergenapi bagi orang yang tetap beriman kepada kehendaknya di waktu yang tepat. Bapak Ibu, tahu nggak? Kadang banyak orang Kristen nggak menikmati janji Tuhan karena apa? Karena putus di tengah-tengah. Karena apa? Menyerah di tengah jalan. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, sekali percaya firman Tuhan, percayai selanjutnya, karena ada Tuhan yang menunggu di depan sana untuk menggenapi janji Tuhan dalam hidupmu. Jadi jangan hanya berjalan seminggu, 2 minggu, engkau sudah bilang, aduh janji Tuhan enggak tergenapi. Woi, tahu enggak? Sarah sampai dia mati haid baru punya anak. Tuhan bisa membuat apa yang mustahil menjadi mungkin dalam hidup kita. Asalkan kita pegang teguh janji Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan pernah berubah. Karena apa yang dijanjikan Tuhan dalam firman Tuhan, ya dan amin pasti tergenapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi satu, iman itu sarana yang menghubungkan kita dengan Allah. Kedua, iman itu menggerakkan janji Allah menjadi nyata. Jadi pertama, miliki janji Allah dari firman Tuhan. Baru nanti iman akan mengubah janji Tuhan itu menjadi darah dan daging, menjadi tergenapi dalam hidupmu. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa iman sepenting itu?
Karena iman memberi keteguhan saat menghadapi masalah. Orang yang punya iman, ingat baik-baik Bapak Saudara. Orang yang punya iman bukan jaminan untuk tidak punya masalah. Oke. Banyak orang salah kaprah. Dia pikir kalau punya iman, kalau jadi orang Kristen berarti masalah aman. Enggak. Saat engkau jadi orang Kristen, saat engkau jadi orang beriman, bukan berarti engkau gak punya masalah. Engkau akan tetap punya masalah, titik. Tetapi kalau engkau punya iman, iman itu akan meneguhkan engkau saat menghadapi masalah. Saat engkau punya iman, engkau masih bisa bersyukur di tengah masalah. Kenapa orang sering bersungut-sungut di tengah masalah? Karena mungkin imannya kurang Bapak Saudara. Tapi saya percaya orang yang punya iman yang kokoh, di tengah masalah sekalipun, dia masih bilang gini, puji Tuhan. Bapak Saudara, pernah punya masalah? Sering. Saya mau tanya lagi. Di tengah masalah Anda masih bisa ngomong puji Tuhan? Kalau Anda masih bisa ngomong puji Tuhan di tengah masalah, itu karena Anda punya iman kepada Tuhan. Karena Anda percaya di tengah masalah sekalipun Tuhan bekerja luar biasa dan dahsyat. Di tengah masalah sekalipun Anda percaya Tuhan bisa mengubah apa yang buruk menjadi baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 5:7-8 dikatakan begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, itu adalah iman. Kami hidup karena iman, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara, sering kali yang meruntuhkan iman orang Kristen itu apa? Dia melihat apa yang di depan matanya. Tapi saya percaya kalau kita punya iman yang kokoh kepada Tuhan, mata iman kita bisa melihat di balik apa yang terlihat. Ketika engkau lagi sakit, engkau bisa melihat, engkau bisa mengamini, engkau bisa mengimani bahwa Tuhan bisa menyembuhkan saya kalau Tuhan mau. Tuhan bisa memberkati saya kalau Tuhan mau. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi dikatakan hati kami tabah. Bapak Ibu Saudara, di tengah masalah kita harus apa? Tabah. Tabah itu bukan dibuat-buat, tapi kita bisa tabah di tengah masalah karena kita masih punya Tuhan. Bapak Saudara, coba kalau Anda lagi punya masalah dan Anda bernyanyi, aku masih punya Tuhan, punya pengharap. Aku tetap Jadi Bapak Saudara, di tengah masalahmu, engkau akan tetap bisa berdiri kokoh karena engkau bilang gini, aku masih punya Tuhan. Bapak Ibu, hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya iman itu diuji ketika masalah datang. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus tidak diuji kalau lagi hidup enak. Tetapi iman itu akan diuji ketika ada masalah yang mengganggu iman kita. Ketika engkau berkata saya ingin jadi orang sabar, itu artinya engkau siap diuji oleh istrimu, diuji oleh suamimu, diuji oleh anak-anakmu. Maka akan terbukti engkau akan punya iman. Jangan sampai engkau berkata, Tuhan aku pengen jadi orang sabar. Terus engkau komplain ke Tuhan. Tuhan kan aku udah bilang engkau mau jadi orang sabar. Kenapa dia mencobai kesabaranku? Engkau sudah berkata saya mau setia ikut Tuhan sampai akhir. Tapi ketika ada kesusahan di tengah-tengahnya engkau mulai mempertanyakan. Tuhan engkau sayang gak sih sama aku Tuhan? Ingat baik-baik. Iman yang sejati tidak mempertanyakan kasih Tuhan kepada kita. Tetapi kita percaya kasih Tuhan itu tetap sama dan kasih Tuhan itu tetap menjadi bagian kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki iman yang kokoh akan bertahan di tengah masalah.
keluargamu lagi bermasalah, engkau akan bisa kokoh dan tidak berkata cerai kalau engkau punya iman. Engkau punya iman, Tuhan pasti bisa pulihkan keluargaku. Engkau lagi berusaha dan usahamu saat ini lagi goyang, lagi terganggu. Engkau bisa bertahan, tetap ikut Tuhan karena engkau percaya Tuhan, usaha ini adalah milikmu dan saya percaya engkau bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Iman tidak menghilangkan masalah kita, tetapi memberi kekuatan kepada kita untuk melewatinya. Ingat lebih baik, kalau engkau lagi punya masalah saat ini, kalau engkau dengar khotbah ini hari ini, jangan anggap bahwa engkau punya iman berarti masalahmu hilang. Tidak. Tetapi masalahmu tetap ada. Iman itu memberikan kekuatan kepadamu, memberikan ketabahan kepadamu, memberikan kekuatan hati kepadamu untuk melewati segala permasalahan yang kamu alami. Sebab Tuhan janji satu hal kepada kita, tidak ada masalah yang melebihi batas kekuatan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi hari ini jangan pernah ukur kebaikan Tuhan dari keadaan kita, tetapi dari penyertaannya dalam hidup kita. Kalau kita mengukur kebaikan Tuhan dari keadaan hidup kita, maka kita sering bilang gini, Tuhan baik. Habis itu, aduh Tuhan jahat. Tuhan baik, Tuhan jahat. Engkau lagi banyak uang, kau haleluya, KFC di depan Tuhan baik. Engkau lagi sakit, engkau bilang Tuhan jahat, kenapa engkau buat sakit? Engkau kehilangan sesuatu, engkau bilang Tuhan jahat. Tetapi saya percaya kalau engkau punya iman, engkau tidak melihat mengukur kebaikan Tuhan itu dari apa yang terjadi dalam hidupmu. Tapi engkau bisa melihat kebaikan Tuhan bukan apa yang terjadi. Tapi engkau bisa melihat dari penyertaan Tuhan. Baik di lembah kelam sekalipun Tuhan ada di sana. Di gunung yang tinggi pun Tuhan ada di sana. Artinya apa? Dalam sukacitamu pun Tuhan ada di sana. Dalam kebangkrutanmu pun sekalipun juga Tuhan ada di sana sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Bapak Ibu, orang yang beriman akan mampu bersyukur di tengah pergumulan. Karena apa? Tuhan memberi ketabahan, Tuhan memberi keteguhan kepada kita menghadapi masalah kita. Amin. Ya, dan poin terakhir, poin keempat adalah iman mendatangkan kemenangan dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya begini. Di Kalimantan ini ada Pak Daud Jordan yang sering jadi juara tinju. Kemudian dulu di tinju juga ada Chris John, pebulu tangkis, ada beberapa atlet. Saya percaya begini. Satu, mereka itu adalah pemenang, tetapi satu, bukan berarti mereka gak pernah kalah dalam hidup ini. Mereka bisa jadi pemenang juga karena mereka bayar harga. Mereka bangun pagi-pagi, mereka latihan, mereka keluarkan keringat, bahkan mungkin keluarkan air mata. Saya juga mau bilang kepada Bapak Saudara, Anda adalah pemenang dalam Kristus. Tapi dirimu harus bayar harga. Engkau harus keluar air mata, engkau harus keluar tangisanmu di hadapan Tuhan. Engkau harus rela bangun pagi-pagi berdoa kepada Tuhan. Engkau harus rela baca firman meskipun udah ngantuk-ngantuk. Dan dari apa yang engkau lakukan itu pasti ada sesuatu yang berubah dalam hidup. Terkadang gini, kenapa orang Kristen malas baca firman Tuhan? Kenapa orang Kristen malas beribadah? Karena dia pikir begini, percuma saya ibadah, nggak ada juga yang saya terima. Kalau di GBIH paling nanti dapat ST. Kuenya pun kadang nggak jelas dia bilang. Mendingan saya ke acara Bona Tahun masih jelas. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, ikut Tuhan itu, ikut Tuhan, jangan pernah berpikir apa yang saya dapat. Kalau engkau berpikir apa yang saya dapat dari ikut Tuhan, engkau akan selalu kekurangan. Tapi kalau engkau berkata, apa yang hilang dari diri saya setelah ikut Tuhan, saya percaya dirimu akan bersuka cita.
Artinya apa? Pada saat engkau melihat saya ikut Tuhan, saya baca firman Tuhan selama 1 minggu. Apa yang hilang dari hidup saya? Oh, saya udah mulai kurang marah-marah. Oh, saya udah mulai sabar. Ego saya mulai hilang. Jadi kalau engkau belajar firman Tuhan, bukan apa yang kamu dapat, tetapi apa yang hilang dari dirimu. Kedaginganmu hilang, egoismu hilang, keras kepalamu hilang. Karena firman Tuhan ini membersihkan dan menghilangkan kerak-kerak membandel dalam hidup kita. Amin. Kerak-kerak yang sudah membandel, firman Tuhan bisa bersihkan dengan baik. Manusia gak bisa Bapak Saudara, gembala Bapak Saudara gak bisa, istri Anda gak bisa. Jadi kalau ada suamimu, istrimu gak berubah, kalau engkau sudah, Tuhan aku nyerah. Belikan Alkitab deh, suruh dia baca. Pegang janji saya, 6 bulan dia baca sungguh-sungguh hidupnya berubah. Amin. Jadi mulai hari ini, yakini bahwa engkau adalah pemenang dalam Kristus. Engkau harus punya firman untuk bisa mengalahkan dunia ini. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya dunia itu apa? Semua apa yang ada di dunia. Kalau engkau punya firman Tuhan, engkau bisa mengalahkan judi. Kalau engkau punya firman Tuhan, engkau bisa mengalahkan alkohol. Kalau engkau punya judi, engkau bisa mengalahkan ini dan bisa mengalahkan itu. Kalau engkau punya firman Tuhan, engkau bisa mengalahkan kedengkian. Kalau engkau punya firman Tuhan, engkau bisa mengalahkan iri hati. Kalau engkau punya firman Tuhan, engkau bisa mengalahkan segala sesuatu yang tidak baik dalam dirimu. Firman Tuhan bilang, yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Engkau harus lahir baru dalam Tuhan. Engkau harus punya firman. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Jadi kalau engkau mau mengalahkan dunia. Kalau engkau mau mengalahkan kebiasaan buruk. Engkau harus punya iman. Dan iman itu berasal dari janji Allah yang ada di firman Tuhan. Titik. Bapak Ibu Saudara. Hidup berkemenangan bukan berarti tidak pernah mengalami kegagalan. Bapak Ibu nanti jangan sedih. Kalau engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya ingin bertobat. Saya ingatkan Bapak Ibu mulai dari sekarang. Kalau engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya ingin bertobat dari hidup buruk saya. Jangan berpikir bahwa pertobatanmu akan mulus. Pasti akan ada pasang surut. Nah di pasang surut itu jangan bilang ke Tuhan, Tuhan aku sudah gagal. Tidak. Justru kegagalanmu itu adalah bagian proses dari engkau belajar lebih baik. Dan kalau ada saudara kita juga yang lagi belajar dari jatuh bangun imannya dia. Jangan hina dia, kita dukung dia, kita topang dia. Supaya dalam lembah sekalipun akhirnya dia merasa tidak sendiri. Jangan sampai kita sudah dengar bahwa dia mau bertobat. Kemudian ada satu kali dia jatuh dan kita langsung katanya mau bertobat, balik lagi tobat maksiat. Kapan bertobatnya? Tapi ingat juga Bapak Saudara, jangan sampai tobat tomatmu sampai 10 tahun itu namanya bukan tobat. Itu memang sudah kebiasaan. Saya percaya Bapak Saudara, kalau kita punya iman, hidup kita yang buruk sekalipun, Tuhan bisa ubah menjadi indah di hadapannya. Amin. Kemenangan orang percaya bukan karena kuat, bukan karena kita pintar, tetapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini berusaha menekan kita Bapak Saudara, tetapi iman memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan dunia. Dunia ini akan berusaha menekan kita dengan tekanan ekonomi, tekanan ini, tekanan itu. Tapi kalau engkau punya iman, engkau bisa tampil sebagai pemenang. Karena iman kepada Yesus membuat kita menang atas dosa, ketakutan dan tekanan dunia. Jadi Bapak Saudara, sebenarnya mudah dalam hidup ini. Kalau engkau mau menang atas apapun itu, engkau harus punya iman kepada Yesus Kristus. Sebab dia mampu melakukan apa yang mustahil jadi kenyataan. Amin. Bapak Ibu, slide terakhir adalah iman bukan milik orang hebat.
bukan milik pendeta, bukan milik WL, bukan milik singer, bukan hanya milik pembesar-pembesar, tetapi milik orang yang bersandar penuh kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, karena saya pendeta bukan berarti iman saya lebih besar dari Bapak Ibu Saudara. Amin. Iman kita tergantung seberapa kita bersandar kepada Allah. Jadi hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, bersandar kepada Allah, percaya kepada Allah, Dia sanggup membuat segala sesuatu menjadi amin dalam hidup kita. Jadi iman bukan milik orang hebat, tetapi milik orang yang bersandar penuh kepada Allah. Mari bangun hidup atas dasar iman, bukan perasaan atau keadaan. Karena kalau engkau bangun hidupmu dari pertama dari keadaan, maka sering engkau berkata Tuhan baik, tiba-tiba engkau bilang Tuhan jahat. Kalau engkau bangun imanmu atas dasar perasaan, bisa jadi engkau berkata kalau lo lagi senang engkau bilang Tuhan itu baik, lagi sedih diputusin pacar engkau bilang Tuhan jahat. Tetapi iman itu mampu berkata Tuhan Yesus baik, apapun keadaannya dalam hidup kita. Baik sakit, sehat, diberkati, kekurangan, kita tetap berkata apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Saya percaya kalau Anda lagi ngalamin masalah, Anda menyanyikan lagu ini memang berat Bapak Ibu Saudara. Anda berlinang air mata, tetapi iman itu akan menopang engkau tetap kuat di tengah masalah. Amin.